Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, yuk kita belajar bersama saya Raflita Lizatian. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen waktu. Ada yang sudah tahu manajemen waktu itu apa? Yuk kita bahas. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang 5 hal dalam manajemen waktu. Yang pertama, ada pengertian manajemen waktu. Yang kedua, tujuan manajemen waktu. Yang ketiga, manfaat manajemen waktu. Yang keempat, langkah-langkah manajemen waktu. Dan yang kelima, ada tips manajemen waktu. Yuk, kita mulai bahas. Yang pertama, pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Menurut Tim P pada tahun 1991 pada bukunya halaman 307 menjelaskan bahwa manajemen waktu adalah menentukan suatu prioritas dengan strategis, perencanaan yang efektif, mendelegasikan dengan cukup, pemanfaatan waktu luang, dan menghindari penundaan waktu. So, manajemen waktu merupakan suatu kegiatan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mendelegasikan tugas atau kegiatan yang akan dilakukan guna memanfaatkan waktu yang dimiliki dan menjauhkan diri dari perilaku menunda. Yang kedua, ada tujuan manajemen waktu. Tujuan manajemen waktu yang pertama adalah mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal harian dan agenda-agenda harian agar bisa teratur dan bisa terlaksana dengan baik. Dengan meletakkan prioritas tertentu dalam jadwal harian kita dan target yang akan kita capai hari itu. Sehingga kita tahu pekerjaan penting apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu di hari ini, besok, dan seterusnya. Tujuan yang kedua adalah mengatur waktu akan sangat membantu kita dalam mencapai tujuan. Karena banyak orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik dan justru dikalahkan oleh waktu. Demi tercapainya tujuan dalam hidup kita, maka mulailah untuk mengatur waktu seefisien mungkin. Yang ketiga ada manfaat manajemen waktu. Mengatur waktu supaya lebih efisien dan seefektif mungkin merupakan kunci sebuah kesuksesan. Dalam mengatur sebuah waktu itu sendiri mempunyai banyak manfaat dan keuntungannya. Dan waktu yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas harus menerapkan aturan waktu yang baik. Beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan apabila mengatur waktu dengan baik. Yang pertama, membantu proses disiplin diri. Kiat-kiat pengaturan waktu dapat dijadikan sebagai sebuah patokan dalam menjalankan aktivitas. Dalam hal ini, kegiatan yang penting harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kegiatan yang tidak terlalu penting. Pengaturan waktu yang baik secara otomatis akan mencegah terjadinya penundaan waktu terhadap kegiatan yang harus dikerjakan dan diselesaikan, sehingga terciptanya kedisiplinan diri dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, mempercepat segala urusan. Pengaturan waktu yang baik akan membuat segala urusan menjadi cepat terselesaikan dan lancar. Jika pengerjaan suatu tugas dilakukan secara mendadak,
maka dapat menyebabkan tugas-tugas lain menjadi semakin banyak, menumpuk, dan tidak terselesaikan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, semakin banyak dan semakin cepat waktu untuk berlibur. Perencanaan dan pengaturan waktu yang baik dapat membantu melaksanakan semua kegiatan tanpa ada yang terlewati. Hal tersebut membuat waktu yang dimiliki menjadi bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Kegiatan dan tugas yang banyak mengharuskan seseorang memiliki waktu untuk beristirahat sejenak, melepas penat, dan merenggangkan otot-otot. Semakin banyak tugas yang terselesaikan, semakin banyak pula waktu luang untuk beristirahat. Yang keempat, langkah-langkah manajemen waktu. Membuat komitmen untuk mengontrol waktu merupakan langkah pertama yang harus dilakukan agar dapat memanage waktu dengan baik. Kemudian, buatlah perencanaan dan tentukan prioritas. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan dalam memanajemen waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kalender. Kalender digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kalender yang digunakan bisa berupa kalender bulanan, mingguan, atau harian. Rencana yang telah dicatat pada kalender berguna sebagai pengingat kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Yang kedua, rencanakan aktivitas mingguan kalian. Luangkan waktu seminggu sekali untuk menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan pada 1 minggu ke depan. Jadwalkan waktu belajar, mengerjakan tugas, bermain, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman. Tuliskan estimasi waktu untuk menyelesaikan tugas dan buatlah deadline yang harus Anda tepati. Yang ketiga, buatlah daftar kerja harian Anda. Sebuah daftar kerja bisa menjadi sangat bernilai untuk menolong mengendalikan waktu. Tentu saja di samping sebuah kalender. Sebuah daftar kerja memberi pandangan sekilas terhadap apa saja yang harus kita lakukan. Kelima, ada tips manajemen waktu. Tips yang pertama, menguasai daftar hal-hal yang harus dilakukan atau to-do list. To-do list yang baik dan efisien haruslah mencakup tugas-tugas dan kegiatan saat ini, serta tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang dekat. Tugas yang berulang dapat direncanakan pada hari-hari tertentu yang terdapat waktu luang. Kegiatan atau tugas yang menjadi prioritas utama adalah pengerjaan dan penyelesaiannya harus ditempatkan pada urutan atas pada to-do list yang dibuat. Tips kedua, buat rencana SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, timeline. Rencanakan tugas yang paling sulit di awal setiap minggu, sehingga akan lebih santai menjelang akhir minggu dan sebelum akhir pekan. Tugas yang sulit lebih baik dijadwalkan di awal minggu, seperti hari Senin atau hari Selasa. Sementara, tugas-tugas yang lebih mekanis atau rutin di sekitar pertengahan minggu dan mendekati akhir minggu, seperti hari Kamis dan Jumat. Hal tersebut dapat membantu terhindari dari stres akibat dari tugas yang sulit dan berat. Yang ketiga, belajarlah untuk mengatur prioritas. Prioritas utama menjadi hal yang penting dalam pengaturan waktu. Penentuan prioritas utama yang baik dapat membantu pengerjaan dan penyelesaian tugas menjadi lebih mudah dan teratur. Dahulukanlah tugas-tugas berat dan penting untuk dikerjakan dan diselesaikan. Tips yang keempat, kunci manajemen waktu yang sukses adalah delegasi. Tugas-tugas yang diterima terkadang tidak selalu tugas individu. Beberapa tugas yang didapat merupakan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Delegasikan
tugas secara tepat dan cermat agar pengerjaan dan penyelesaiannya tidak tertunda. Yang kelima, jangan takut untuk mengatakan tidak. Belajarlah mengatakan tidak pada ajakan orang-orang sekitar apabila terdapat tugas yang belum terselesaikan. Penyelesaian tugas harus dijadikan prioritas dibandingkan dengan ajakan orang-orang sekitar yang terkadang tidak terlalu penting. Dengan begitu, konsentrasi pada pengerjaan tugas tidak akan terganggu dan tugas akan terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan waktunya. Tips yang keenam, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Teknik lain yang akan membantu dalam manajemen waktu adalah dengan memecah tugas-tugas yang panjang yang biasanya tidak ingin dilakukan atau terlalu sulit menjadi beberapa kegiatan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini akan mengelola baik stres maupun waktu Anda. Misalnya, luangkanlah waktu 10 menit setiap hari untuk mengerjakan tugas yang tidak menyenangkan atau panjang. Dengan begitu, secara bertahap, tugas akan terselesaikan dengan cepat tanpa harus menunda-nunda dan membuat beban pikiran tidak terlalu berat. Tips yang ketujuh, perfeksionisme membutuhkan waktu. Cobalah menghindari kesempurnaan. Berkutat tanpa akhir dalam mencari kesempurnaan untuk hal-hal sepele adalah hal yang membuang-buang waktu dan tidak akan memberikan cukup waktu untuk menangani tugas-tugas yang lebih berguna dan mungkin lebih menyenangkan. Tips yang ke-8, kenali waktu produktif. Waktu produktif merupakan waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas. Mengenali waktu produktif dapat membantu mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Misalnya, di pagi hari, saat otak kita masih fresh. 9. Cobalah untuk tidak menunda hal-hal untuk nanti. Belajar untuk mengatasi setiap tugas dan masalah ketika perlu ditangani. Cobalah untuk tidak menunda kegiatan untuk waktu lain. Karena di bawah tekanan waktu, kekeliruan pada tugas terjadi cenderung lebih besar kemungkinannya. Tips yang ke-10, hindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian. Ketika mengerjakan tugas, banyak hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian seseorang. Misalnya, ajakan bermain teman, media sosial, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Hal-hal tersebut dapat membuat terjadinya penundaan pengerjaan dan penyelesaian tugas. Cobalah untuk menguatkan diri Anda agar tidak tergoda dengan hal-hal tersebut. Tips yang ke-11, jangan lupa diri sendiri. Ketika membuat rencana, jangan lupa menyertakan kegiatan yang berkaitan dengan kesenangan dan waktu istirahat untuk diri sendiri. Selama waktu ini, pastikan bahwa pekerjaan benar-benar berhenti dikerjakan. Bersantailah sejenak untuk memulihkan tenaga dan menyegarkan pikiran. Hal tersebut dapat membuat tubuh menjadi lebih segar dan bersemangat untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Tips yang ke-12, menganalisa waktu yang terbuang. Penggunaan waktu yang tidak tepat menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa tugas menjadi terbuang sia-sia karena kurangnya pemahaman tentang waktu-waktu yang tertentu yang menjadi titik lemah ketidakproduktifan pemanfaatan waktu yang dimiliki. Catatlah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama 1 minggu. Kemudian, analisis waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, buatlah perubahan yang diperlukan untuk mengoptimalkan waktu. Fokuslah pada kegiatan
atau tugas yang penting untuk diselesaikan, dan hindari kegiatan atau tugas yang tidak memberikan nilai tambahan. Tips yang ke-13. Selalu rencanakan waktu untuk kegiatan tak terduga. Kegiatan-kegiatan tak terduga terkadang membuat pelaksanaan dari rencana yang telah disusun menjadi terganggu. Untuk menghindari hal tersebut, masukkan kegiatan tak terduga ke dalam perencanaan waktu, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, tips ke-14, berikan hadiah pada diri sendiri. Hadiah merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi seseorang untuk lebih bersemangat. Berikanlah hadiah pada diri sendiri apabila tugas terselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Misalnya, 1 mangkuk bakso untuk memanjakan perut dan mengisi ulang tenaga, atau menyediakan 1 hari untuk beristirahat sebelum kembali mengerjakan tugas yang lainnya. Nah, sudah tahu kan apa manajemen waktu dan bagaimana cara mengaturnya? Itulah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya, dan semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.